Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari politik hukum tersebut. Selanjutnya itu Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan Declaration of Independence atau pernyataan kemerdekaan yang terperinci dari proklamasi kita yang artinya memberi penjelasan tentang dasar, maksud, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia mendirikan suatu negara merdeka. Oleh karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Declaration of Independence, bangsa Indonesia, maka ia merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Yang kedua, TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud dengan kalimat sumber dari segala sumber hukum dalam TAP MPRS tersebut ialah sumber tertib hukum suatu negara, dan apabila dinyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka yang dimaksud ialah Pancasila adalah sumber tertib hukum negara Republik Indonesia. Apabila kita menelusuri kepustakaan hukum, maka kita mengetahui bahwa tertib hukum menurut para ahli ialah suatu kesatuan hukum objektif yang keluar tidak bergantung kepada tertib hukum yang lain, dan ke dalam menentukan sebuah pembentukan hukum dalam kesatuan tertib hukum tersebut. Rumusan ini sangat penting bagi menentukan ada atau tidak adanya kesatuan yuridis dalam suatu tertib hukum. Selanjutnya, norma fundamental negara Pancasila dikaitkan dengan norma fundamental negara. Menurut pendapat Profesor Dr. Notonegoro yang dikemukakannya dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga pada 10 November 1955, bahwa Pancasila adalah norma fundamental negara, atau menurut istilah yang dipergunakan pokok kaidah fundamental negara. Oleh karena itu, Pancasila dipandang sebagai pandangan hidup bangsa dan negara, mampu mempersatukan keragaman pandangan dari latar belakang masyarakat yang majemuk, plural, dan lain sebagainya, termasuk keberagaman partai politik yang ada.